syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati wa li baiti wa ummati syarra lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Utusan jami sahabati Rasulillah ajma'in Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Utusan jami malaikatil mukarrabin wal karubin Jibril Mikail Israfil Israil Salatu wa salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Adam wa Ummina Hawa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidul Qasim Junaidil Baghdadi wa Sayyidi Abi Hasan Syadzali wa Sayyidi Abi Hasan Bustami wa Sayyidi Abu Hasan Al-Ma'ruf Karsi wa Sayyidi Abi Bakr Sakrani wa usulihi wa furuhi wa al-judlati wa akhidanahu syawallahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir salam wa Nabiullah Ilyas alaihi salam Nabiullah Sis alaihi salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Yaibul Hamid, Yaibul Majid, Yaibul Ghani, Yaibul Ahmad, Yaibul Kanawi, khususan Yaibul Karim, Yaibul Jalil, Yaibul Rasyid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Hati Majlis Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami ahli kubur minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum al-ambatin ibni akbar minal hawa wa matana salam ila kaila yaumiddin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum bisirri Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah lillahi wa bi syafaati Rasulillah wa karamati awliyaillah asil maqasidana bi sirri barakati Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi wahdah
wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan as-sawmul li wa ana ajzabi. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atus salihah. Amma ba'du. Pada para alim, para ulama, para bapak kiai, sahabat nyai yang saya hormati, pada Bapak Camat beserta stafnya yang saya hormati, pada Bapak Kepala Desa Sekecamatan Rawajidu Utara yang saya hormati, pada Ketua BACNU Kabupaten Mesuji seluruhnya, ranting-ranting sekabupaten yang saya hormati, kepada anggota dewan beserta ketua dewan yang saya hormati, para haji, hajah, calon haji, calon hajah yang saya hormati, pada Bapak Ibu Jamiah Pengajian Safari Ramadan yang dimuliakan Allah, yang sangat bahagia yang saya hormati, pada Ansor Banser, organisasi Pager Nusa, TTKDH, PS, Rasakti, PSHT, dan seluruhan organisasi yang saya hormati. Tiada kata untaian yang indah di waktu hari ini kecuali hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat menjalankan perintah Allah yang namanya ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan berpuasa menambah kekuatan keimanan Islam ihsan kita, Allahumma, dan mendapatkan ridho Allah, Allahumma, dan dipanjangkan umur kita nyampe ke Ramadan tahun yang akan datang, amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat teriring salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini majelis khususnya dan umumnya umat yang taat kepada beliau besok mendapat syafaat dan diakui menjadi umatnya di hari kiamat, Allahumma amin. Selanjutnya kami menerima tugas kepada pengacara dari pengacara Mau'izatul Hasanah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan berjalannya waktu tanpa disadari kebanyakan manusia semakin lama semakin tua.
tanpa disadari, dan kalau mau nggak menyadari dan tidak merasakan, puasa sudah dapat 19 hari. Tapi ini dirasane suwi. Ya. Hidup itu kalau nggak dirasakan nikmat. Kalau mau merasakan hidup mumet. Nih. Ya. Kalau hidup itu dirasakan pening kok. Bener pening mumet. Hidup yang enak nggak usah dirasakan. Yang penting dijalani hidup sesuai peraturan Allah dan peraturan negara. Yeah. Tapi kalau manusia itu mau ikut peraturan Allah, yakin peraturan negara pasti baik. Tapi kalau manusia nggak ngikuti peraturan Allah, akan merusak dunia ini. Itu ada orang agama kok tentang negara, itu agama goblok. Ya, karena dalam Al-Quran diterangkan atiullah wa ati rasul wa uli amrin minkum. Sebuah hadis diterangkan oleh Rasulullah, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Maka kita harus taat kepada Allah. Sekarang ini kita menjalankan puasa, termasuk pula dengan golongan-golongan orang yang taat. Amin. Allahumma amin. Karena ada sebuah hadis qudsi, apa yang dikehendakkan oleh Allah kebaikan terhadap seseorang, maka orang itu akan dipermudahkan untuk memahami ilmu agama. Maka orang itu dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah agama. Kalau manusia itu dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka puasa itu kalau dibilang berat, ya abot. Makanya konsepnya, kuncinya, resepnya, jangan pernah kau rasakan dalam hidup di atas dunia. Jangan pernah kau rasakan berpuasa. Yang penting kita jalani puasa. Karena kalau kita merasakannya akan lemes, ya luwe ngomong ini yuk ngelak gitu. Oke, ada ibu kan? Coba aja Pak Wais ya. Lu ngelak lah tunjukan. Tapi saya nggak pernah merasakan. Bener, saya itu full ngaji puasa. Habis subuh ngaji, jam 9 saya ngaji kalau nggak dibutuhkan umat. Baca surat duka jam 9 itu sholat duka ngaji kita, puasa ini full. Sampai begitu takut, apa kuatmu nih mas? Lu suara orang melok duwe. Ya dong, full. Jaman asar nanti habis asar ngaji namanya adalah ilmu khairat, ilmu pesantren. Malam ngaji habis terawih. Saya itu terawih tercepat di Mesuji kata anak-anak. Karena saya mulai terawih jam 7:30, jam 8 kurang 10 selesai. Ada yang menuntut Pak Kapolsek. Lupa Pak Kapolsek yang saya hormati. Saya pernah masuk ke Kapolsek Resort Mesuji Utara. Dulu ada Kanit. Saya pernah punya kenalan Kanit tahun 2013-2011. Mas Tio apa ya Kanit? Kanit itu. Masuk situ saya sama teman dari anggota Brimob Nakal Asrama itu. Ya. Jadi bojoku kok kuat muni. Kuat. Terawih saya cepat. Punya siasat dan saya punya teori. Pernah dituntut oleh anak saya. Jebolan pesantren Lampung Tengah, Bayi Kucing, dan dituntut istri dan anak saya dan santri-santri. Mbah Yai kalau sholat gak pernah baca usolli? Enggak. Saya jawab enggak. Ini fikih, dengerin semua ini fikih. Orang yang sholat baca usolli dengan takbiratul ihram Allahu Akbar enggak niat, sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Talafuzun niat sunnatun, ikramun niat takbiratul ihram wajibun. Ini fikih. Aku kiai loh, tanggung kepala tanggung. Berani bicara, saya berani tanggung jawab seluruh dunia, bukan hanya di Mesuji. Saya bertanggung jawab. Wong sholat, ibu-ibu muslimat digatekne, maka saya sepakat muslimat berilmu, beramal, berbakti, berakhlak ya Bu.
Ini ilmunya. Jadi nyender kalau bunyai ngaji fikih. Fikih itu penting. Orang tua kadang nggak mudeng kok. Pernah saya ditanya Mbah Yai, kalau saya tuh mandi junub pakai banyu air hangat sah nggak? Enggak. Karena wong kene sing ngono. Rono kademen sing digawe adus junub banyu hangat nggak sah. Karena itu air musamasi yang pernah dihangatkan itu nggak sah untuk mandi wajib, menghilangkan kadar besar. Paham Pak? Oke, makanya penting. Lah, amrih saya gimana? Pertama air dingin dulu, air mutlak yang suci dan menyucikan. Kayak obat mineral jedidil bahasa Jerman itu jedidil. Yang tidak kanisen pakai air hangat itu bukan mandi wajib lagi. Maksudnya? Nah ini saya terangkan fikih masalah sholat. Saya sering di demo santri. Masalahnya, kok cepet banget sholatnya? Sholatnya cilik, yo apal. Aku ngono nih. Jujur, jenengan itu kalau sholatnya pelan-pelan, pikiran sampean ada di mana? Jujur, Pak Kapolsek, para kiai, para haji-haji, jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya ada yang protes, setelah ngempet-ngempet radang-radang. Ya, karena saya ikut aturan Rasulullah, bukan pakai ego saya sendiri. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, kalau kamu menjadi imam, ingat yang kamu bawa siapa? Imam itu sopir mobil. Kalau yang dibawa orang-orang ini gede-gede banter, brotol. Ya kan? Brotol, karena kita bukan orang-orang ahli ibadah. Sholatnya nyempet apa ikhlas? Arepe rukuk mulai rojok nyempet muntah apa arepe pola. Ya, ini Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis. Kita banyak yang menerangkan, Jawahirul Bukhari ada, Bulughul Maram menerangkan, kalau kamu jadi imam, lihat yang kamu bawa siapa, makmummu siapa. Kebetulan makmum di pondok itu ada yang bawa bayi ikut terawih, boleh saya. Kalau nangis gak biarin. Gak pernah saya bantah anak kecil bawa ibu-ibu ya. Kenapa? Sedini mungkin dilatih suara-suara Islami. Bobokan kok gede jadi wong alim, Allahumma. Ya, bener. Cepet saya itu terawih. Lokasi kari dewi, rampung bisik dewi, baru langsung kata dongo aku ngaji kita. Makanya suaraku juga cek. Suara yang melok juga ya, iya. Jangan pernah merasa rugi karena kita gak punya apa. Ya. Maka dalam ini Allah di hati kamu harusnya letaknya niat dibarengi dengan takbiratul ihram, bukan usolli. Kalau usolli fardhul maghribi itu sunnah. Lebih sampai bocor sing masnya gak diwaca ora sah. Paham? Niat itu dalam hati, bukan dalam lisan. Takrirul niat, melesankan niat, takrir itu melesankan, itu sunnah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imamatorillahi Allahu akbar. Itu sunnah, tapi dalam Allah. Saya itu sering meneliti orang sholat. Saya sering di sholat di dada, sering di masjid Rawajiku, sering. Allah rasa. Letaknya di mana? Karena ikrar berbarengan dengan takbiratul buka fikih mabadi, fikih lainnya dibuka, fikih wadih dibuka. Ini sering masyarakat gak paham, ya toh? Ibu-ibu muslimah nggak sampai nggak paham, iya. Makanya berilmu, ibu ya bu ya harus ngaji, belajar. Nggak ada kasetnya loh ngaji. Lebih baik kaset daripada sama sekali tidak belajar.
jadwal Mbah Yai ngeten iki pun umure 50, 60, 80 belajar ngaji nek nyauri alhamdulillah. Kula biyen nakal sakniki tobat luwih apik wong nakal dhisik timbang apik dhisik pecicilan. Ya. Mending aku lek ngomong wong nakal, saya dulu nakal kok. Pernah orang ke rumah itu Pak Yai tahu kelingan biyen pas mancing bakar telone wong. Yo kelingan lah aku. Rene nyolong to Pak Yai nggih, aku yo nyolong jenenge ra tembung ki nyolong. Aku ya jenenge celo. Lek nduk sak uwit ditembung mesti dikene. Tapi lek sak truk koyone ra dikene. Ini namanya hukum adat. Maka dalam kitab Baron Idul Baya al-adatu muhakamah, kebiasaan itu sudah menjadi hukum. Benar lah. Makanya saat ini oleh tembung halal. Yo, ini makanya fikih penting. Karena apa? Fikih itu menyempurnakan orang ubudiyah yang dikatakan namanya syariat. Syariat itu perjalanan lahiriah. Itu sangat dibutuhkan orang-orang Islam, sangat dibutuhkan untuk tata tertibnya orang ibadah. Enek sing waduh, guna salatku seprono sepene ora sah. Boten, karena wong goblok kuwi panggah di ngaku. Apa enake dadi wong goblok? Makane aja gampang dadi wong pinter. Aja ganti wong ngerti. Sebab wong ini harus ngerti hukum. Kalau dijalankan akan disiksa lebih dahulu daripada orang-orang kafir yang menyembah berhala. Orang-orang yang Islam yang tahu hukum tapi mereka menerjang hukum, maka akan disiksa oleh Allah lebih dulu dimasukkan neraka daripada orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah min. Tapi jadi wong goblok enak. Ragapan disalah nih. Lah kowe ora salah wong goblok Gusti. Ya nang gunamu ora nek wong kiai boten enten blas. Kehidupan saya di hutan. Lah terus ya kula goblok. Apa ora nek dalan kanggo tolakul ngene ya enten. Lah terus kok ora kula males panggawe digone neraka. Wong goblok iki. Maka contoh dalam sebuah pepohonan akan berisiko tinggi kalau pohon itu menjulang ke langit. Ya dong, resikonya banyak. Kadang jadi pancian, ketek, buang, manuk, sapi turute. Tapi ini dari sekejeptan, ada resiko. Gak khawatir ambruk, gak khawatir rongkat. Tapi ya ditelak-telak ya apa-apa. Maka hidup itu tinggal pilihan kita. Mau ke kanan apa ke kiri? Ashabul yamin, ashabul shimal. Mau jadi sumur apa jadi comberan? Monggo. Ini saya menghibur aja ini. Mengingatkan dulur-dulur semua. Mau baik, monggo. Mau jelek, silahkan. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Allah tidak pernah kecil menjadi Allah. Akan tetapi semua dikembalikan kepada manusia masing-masing. Kalau kamu taat berbuat baik, kuberi kenikmatan yang dinamakan surga. Kalau kamu melanggar peraturanku, akan kusiksa yang namanya neraka. Nah, tinggal pilih kanan atau kiri. Maka dalam Al-Quran tercetak tertera, wa ashabul yamin, ashabul shimal, golongan orang-orang kanan dan golongan orang-orang kiri. Golongan wong-wong sing apik karo golongan wong-wong sing ibu-ibu nek sing rasane aku Pak Yai nyompong. Iya, Bu. Oke. Lerane dicoba. Kalau umur saya masih pendek kok, masih nom. Umur kula niku 48 49. Ini kena gula darah ya. Saya kena gula darah tahun 2008-2009. Gula darah saya hampir 500. Jadi kalau saya isi urip termasuk nyawa turahan. Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Jadi maka sering saya himbau teman-teman saudara-saudara, jangan pernah merasa takut kalau sakit. Ya, jangan
lupa Allah alasan sakit, nanti kita malu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya hujah 4 kalau nggak salah. Yang pertama, orang-orang kaya. Jangan sampai saudara-saudaraku yang kaya hartanya banyak lupa Allah. Besok sampai disetujui banding oleh Allah sama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Wah, kula niku sugih Gusti teng donya karena kekayaan saya melupakan saya kepada Engkau ya Allah. Karena kekayaanku aku sampai lupa taat kepadamu ya Allah. Sulaiman diceluk. Man Sulaiman rene. Di bahasane saiki yo, bahasane Gusti Allah gak mentu. Kowe sugih apa ora? Alhamdulillah Gusti titipan amanah jenengan. Sugih endi karo wong iki karo Sulaiman? Ini pembandingan. Maka saya himbau teman-teman yang kaya hartanya banyak, itu permainan. Harta itu bukan tujuan, sebuah permainan dalam panggung sandiwara, itu harta permainan. Maka jangan sampai engkau terlena, terkesima, lupa karena hartamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Cara Jawane, cara bahasa Indonesiane, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau termakan kerusakan dirimu karena hartamu. Banyak kok orang karena harta lupa Allah, ya. Karena bodohnya hitung duit, ambil kalkulator, saya ini sesuai kalkulator, simpen nang laptop, ya, simpen itu bermunut sampai lali eling Gusti. Silahkan harta banyak, agama Islam tidak melarang orang Islam itu kaya, bahkan diperintah sama Rasulullah cari harta sebanyak mungkin. Maka cari harta ini penting. Sayyidina Ali sangat memerintahkan juga pada zamannya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, harta ini penting. Maka hukumnya orang cari harta, wong golek bondo hukumnya nek tenulir apa? Siji hukumnya fardu. Dalam kitab diterangkan fardu itu wajib fardu ain. Dengan tujuan apa mencari harta? Supaya kita tidak tergolong orang yang meminta. Orang yang mencari harta tujuannya seperti itu, besok di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Allahumma. Aku iki yo ngono lho, sebab gawe kok ndak jaluk-jaluk. Wong jaluk iki betah, sing dijaluki ya ora. Ya, iku nggih. Nek sing jaluk betah, tapi sing dijaluki ya ora. Sing mbok jaluki ora pernah waleh itu hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu. Ini deh. Maka Allah punya gelar Al-Ghaniyyu Mughni. Allah Maha Kaya yang memberi kekayaan terhadap sesama manusia makhluknya. Itu hanya Allah. Maka punya gelar Al-Mughni. Hanya Allah. Jaluk karo wong aleh. Bojomu lho mbok jaluk duit, saingan bojo yo gembreng kok iya. Merengut kok nggih. Kadang dijelekne duit-duit, aku tak delek. Bojoku ora tak dikai duit. Duit Mas, gak. Ngapusi bojo iki pertunae hukum. Masa Pak Lurah? Iya, karena apa? Hampir rata-rata, nilai rata-rata semua orang wanita itu seneng bojoku lek ruwai orang ngono lho Mas, sing penting aku krungu sampean, duit-duit itu memang ayem. Niku alasan pertama, karena sampean ngurusi pondok juga nolak kowe lan duit-duit sampean lan diami melok mikir. Mbak tak juga yo ngerti Mas. Ikine koyo nek mesin cucine cuci kok neh. Dipine koyo nek nambah neh Mas anak-anak sing nang kamar. Lha iki nek malah. Piksane iki mboten tau ngaku duit. Padahal ya ora tau duit. Dan juga bapak-bapak ngasihani ibu, hampir semua kok itu, hampir semua. Maka jangan sampai kita kerusak gara-gara hal. Yang pertama kata Allah. Yang kedua,
Lakulikum amalukum wala auladukum. Jangan kau merusak ibadahmu, jangan sampai kau merusak ingatmu kepada Allah gara-gara mikir anak. Auladukum, beberapa anak kita kadang bikin pusing orang tua, ya enggak? Kemarin saya ditambahin oleh orang dari Palembang pindah ke Mesuji belum lama, mumet mikirnya anak nih, sampai dia itu kena asam lambung tinggi, sampai pernah nggak sadar. Mikir anak, mumet nih loh anak yang dimujuan, dia yang nih yo mumet. Makanya saya pernah berpikir, saya sampaikan bapak ibu semua, anak itu menyenangkan ya segitu itu masih kecil. Saya kadang berpikir, ya Allah, seandainya saya bisa kembali kecil lagi alangkah enaknya. Ya, nggak mikir utang, nggak mikir angsuran, nggak mikir kreditan, nggak mikir lebaran, enak aja. Maka paling nikmat dunia anak. Ayo, walaupun kita udah tua, pola pikir kita seperti anak-anak. Artinya apa? Gak usah mumetmu. Tapi cerdas loh, tapi tua-tua cerdas lah ya. Orang pakai kemen, jalui wong-wongnya, wes tuwek jaluan. Malu dong, ya. Malu. Maka disampaikan oleh Ibu Ketua Muslimah dari PJ Kabupaten, dari Kecamatan, kalau nggak kediman bantuan jangan gres. Saya juga pernah dari dulu, dari rumah saya itu nggak pernah saya mengeluh bantuan. Yang penting saya sehat, panjang umur, nikmat. Dibunta bantu, pilih dari tukang bantu apa sih ngomong bantuan? Makanya kalau pilih tukang bantu apa pilih terima bantuan? Kalau saya milih enak yang tukang dan siaplah jadi orang tukang membantu orang lain. Insya Allah akan dijabai oleh Allah doamu. Allahumma. Jangan sampai kerusak gara-gara anak kita. Barang siapa yang merusak keduanya, kamu merusak dirimu, anakmu merusak dirimu sampai kau lupa kepada Allah, sampai kau lupa beribadah kepada Allah, wa ulaika humul khasirun, maka orang yang seperti itu ngalamat celaka dunia sampai akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan berjalannya waktu, maka kita tingkatkan keimanan nih. Semakin tua yuk semakin kuat imannya, semakin tua semakin berbobot imannya. Bagikan pari yang engkau tanam, sopomnya saya panen raya. Orangnya kok iman raya ya? Panen raya. Ayo iman kita rayakan. Iman selalu kita bawa kemana-mana. Pas pengajian imannya kuat, pas istighosah imannya kuat. Di luar dari itu imannya hilang. Ini bahaya. Maka kapan manusia mau punya derajat? Padahal derajat yang utama oleh Allah akan diangkat, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat. Kumpul Ramadan sering berbagi, bukan hanya di waktu pengajian safari, di rumah-rumah sering berbagi kepada tetangga-tetangga. Sering berbagi karena penting. Maka kemarin istriku tanya, tujuh bulan dia ngaji kali itu Mas, dan aku Mas, berapa? Bulan ini kiai rakyat jelas. Kalau kiai rakyat jelas. Mas, kenapa ya orang yang selalu rajin ibadah kadang-kadang kok masuk neraka? Nggak kadang-kadang ada yang masuk neraka. Karena saya punya teman dalam pesantren, waktu itu mondok punya teman dalail nggak pernah putus, sholat malam nggak pernah putus, jamaah nggak pernah putus. Begitu pulang jadi seorang penyanyi, bubalah karo santrinya, bubar mondoknya. Ya. Dengan orang-orang yang dulu di pesantren teman-teman saya, dia nggak seberapa ngaji, pinter yora, kok malah bisa ngomong santri nih oke. Jawaban saya simpel. Manusia yang dipandang oleh Allah bukan penampilan. Kalau manusia sama manusia yang dipandang wong kuwi lho wae. Murah-murah kayak kepedot ya. Salah. Kiai yang ada kepedot karo ayune menung. Enak berat kiai kepedot. Makanya apa kiai?
Nggak punya siasat di situ. Kenapa? Saya jawab simpel. Karena Allah yang dipandang bukan casingnya. Kamu tahu nggak orang itu sholat berjamaah karena rutin? Siapa tahu dia dalam hati ingin dapat pujian oleh seorang kiainya, ya kan? Siapa tahu orang itu rutin berjamaah sholatnya, rutin membaca dalil karena ada tujuan ingin dirabianai kiainya, ya kan? Ulang itu pelan-pelan. Oke, kata ulama salafus sholihin, gak ada manusia hidup di atas dunia yang ikhlas. Saya sendiri menepuk dada saya, ya juga nih. Aku kadang juga ikhlas. Artinya kita bersedekah minta tukeran sama Allah, ya. Pengen sehat, panjang umur, rezeki nambah, ya kan? Anak soleh-soleh, ya kan? Maka kata ulama salafus sholihin, kita nggak ada yang pernah ikhlas di hadapan Allah. Ini urusan Allah loh, bukan sama manusia loh ya. Karena kita bersolat kadang takut siksa Allah. Gimana? Boleh nggak sholat dileboknya neraka? Nah, berarti sholat pengen suar. Berzikir kadang cari ini cari ini. Ini saya kadang saya berzikir maka bulan jenengan kadang nggak ikhlas. Ini penemuan saya. Maka saya punya ide sekarang ini, aku beribadah, berzikir, bertasbih bukan karena takut nerakamu ya Rob, bukan aku mengharapkan surgamu ya Rob, karena aku selalu merindu kepadamu ya Rob. Paham? Paham? Ya? Paham? Bukan karena takut nerakamu. Aku sholat, aku bersedekah, aku bertasbih, aku berzikir, aku bukan takut karena neraka. Karena Allah mengendaki menyiksa manusia, apapun tebusan kita, tidak ada yang untuk menebus. Ya, karena aku rindu kepada Allah Subhanahu yang selalu sayang kepada diriku, yang selalu penuh perhatian kepada diriku. Bahkan sampai aku katakan sama istriku, lebih sayang dan kucintai Allah daripada istriku yang sayang kepada aku. Sayang Allah kalau itu. Istrimu belum, suamimu belum bisa menidur-nidurkan dirimu, ya. Tapi kalau Allah, kita ditidurkan, dibangunkan, kita susah diberi kebahagiaan, kita sakit disembuhkan, ya Allah. Maka Allah punya sifat yang luar biasa. Kita sebagai hambanya jangan pernah putus mengingat Allah. Jadi ada peningkatan Ramadan ini. Aku Ramadan enggak takut dosa, enggak. Karena saya kewajiban sebagai hamba, saya jalankan perintahnya puasa. Karena saya rindu ketemu Allah. Karena Allah Jamal Jamil, bagus tidak karu-karuan. Maka ini penting kita semua mentaati perintah-perintah Allah. Kalau kita mengharapkan surga berat, maka ada Ramadan harapan kita supaya kita itu mendapat ampunan dari Allah. Kalau ditebusi dengan amaliyah gak kemput, dosa kula jenengan kabeh. Kadang-kadang puasa lanjut ngrasani terus, ya. Nggih. Ya, demi waktunya berjalan, kula jenengan harus seperti padi yang sampean tanam. Berjalannya waktu padi yang disemaian, dari biji disemai sampai ditanam ke lahan, pertumbuhan dengan bagus. Perubahanlah perubahan yang lebih baik. Allahumma mudah-mudahan dengan Ramadan sampai Ramadan ini kula jenengan menjadi berubah yang lebih baik. Allahumma kaya pari sing ditan. Hidup itu proses. Maka waktulah yang menjawab semua itu, bukan kita. Maka kita harus mengikuti aturan main. Allah punya aturan main dua, satu neraka, satu surga. Aturan main neraka orang-orang yang orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Aturan main yang ke surga orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Apa itu? Ikut jejak para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, sampai akhir zaman. Terus orang-orang yang di neraka siapa? Yang ikut Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Fir'aun, Dajjal sampai sekarang. Ini
Maksudnya siapa itu yang tidak mau mentaati perintah-perintah Allah? Maka perlu dimengerti, ya, perlu dimengerti. Tadi sampaikan Pak Camat, negara kita NKRI. Terus manusia hidup kayak kita bermasyarakat, ini ya nek sing poso, ya nek sing ora poso. Maka dihargai, saling menghargai satu di antara yang lain. Sehingga poso ya do mbokne. Karena ngene iki lek ning sawah cenget-cengetan. Gak kuat di sawah kayak di musimnya, ya. Maka semalam saya itu musyawarah sama santri arep ngrepari Pak Haji. Ya. Nanti malam rencana ngrepari, kalau 3 hari ini gak terang, terpaksa paripurna nek dikobek. Tarik karo bengi-bengi. Nah, lha gawane santri aku mulai rangkum lho rencana bersyukur. Ya, ngeten. Maka harus kita hargai perbedaan. Manusia nggak bisa sama loh, ya. Mboten iso padha. Ini sering saya sampaikan wawasan ke masyarakat. Jangan pernah menghukumi orang lain. Kalau memang yang punya hukum itu Allah. Kamu nggak puasa neraka? Belum tentu. Kadang yang puasa malah jadi tipin rokok. Karena apa? Sing poso kenyih nelokne sing ora, dosane sing ora poso dadi entek. Ini. Maka pertanyaan istriku simpel kan jawab. Allah memandang bukan casingnya, apa? Hati yang soleh. Jadi bagus arti sing soleh kang aran soleh bagus. Atine krono mapan sini ilmune, artinya apa? Rahasia-rahasia kupasan ilmu dijalankan dalam benak hatinya manusia, dipraktekkan secara aliyah wahiyah manungsa. Maka manusia bisa dilihat, kalau ilmunya manfaat bisa dilihat, ibadahnya muasyarah ada manfaat bisa dilihat. Islam itu nggak jahat, orangnya yang jahat. Ajaran Islam loyalitas, tapi individu manusia kadang ragenah. Gak ada di Islam itu kekerasan kecuali terpaksa. Apa? Peperangan. Gak ada. Islam mengajarkan, Rasulullah itu gak pernah mengajarkan kekerasan kecuali dalam waktu peperangan. Boleh perang maka gel maka dhisik awakmu. Ya, wong perang iki kudu tegel timbangane kepatenan di sik. Nah, setelah damai Rasulullah punya undang-undang. Walaupun orang itu anti muslim, walaupun orang itu kafir, haram untuk dibunuh. Kebetulan waktu itu dilaksanakan oleh Sayyidina Umar. Karena apa? Karena saking gak kuat mendengarkan orang kafir menghina Rasulullah, langsung ditibas dengan pedangnya. Mati, dilaporkan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar di penjara kalau Kanjeng Nabi. Proses hukum. Dengan alasan apa? Karena Sayyidina Umar, saya gak kuat orang kafir ini menghujat engkau ya Rasul. Tapi Umar kan sudah gak ada peperangan. Nah, Umar tetap kena proses. Ini. Maka saya sampaikan di mana-mana, Islam bukan ajaran keras, tapi Islam loyalitas. Apalagi orang Nahdliyin, apalagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah. NU pagunya dunia. Kalau NU Nahdlatul Ulama di bumi Indonesia ditumbang, akan kiamat seluruh dunia. Karena apa? NU Nahdlatul Ulama bisa kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana, dan NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Artinya NU bagai air, ya, kena diadus, kena diisa-isa, ya, loyalitas. Apalagi ibu muslimat bisa NDD dalam kebaikan, berilmu, beramal, sergap beramal, berbuat yang baik, berbakti. Kalau bojone ya sing taat, ya, muslimat kok kalau bojone nyente, muslimat 2024 yang taat sama suami.
menurut dalil wong Jawa, wong wedok itu swarga nunut, neraka katut. Swargane wong wedok nunut sing lanang. Arep ngopo-ngopo ya rembukan sing apik karo sing lanang. Ngono lho, dadi muslimat yang berbakti sama negara berbakti. Sama bojone ya berbakti. Bener, muslimat ya berbakti. Berakhlak, penting akhlak nih. Lah iki cinta dia akhlak dulu. Kalau sopo-sopo aku sopan. Sampai benar sering saya sampaikan dengan perdemitan sini saya sopan. Jamaah perdemitan, perjinan, pergeduan, persinan saya sopan. Karena saya mengakui itu ada. Kalau saya nggak sopan, dia lebih cepat melakukannya di bang mobil, mau malah nyalain aku. Ya, bahasa pepatah Anda sopan kami pun segan. Orang itu kalau kemarin sama jamaah perdemitan jangan suruh perdemitannya. Apalagi jamaah manusia. Kalau ketahuan orang kemelinti, pegel badan. Nah, wedok-wedok muslimat ayu api, tapi nek kemayu kuwi pinter kuwi api, tapi nek kemiter kuwi Yuk, akhlakul karimah. Kenapa ini saya sampaikan? Akhlak itu tutupnya orang alim. Maka orang-orang alim itu berakhlak tinggi. Karena cerminnya itu Rasulullah. Rasulullah akhlaknya mulia. Sampai sahabat tanya sama Aisyah, Aisyah, akhlak Rasulullah itu kayak apa? Kata Aisyah, Al-Quran berjalan. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran berjalan. Rasulullah kaya tapi tidak kelihatan kekayaannya. Rasulullah itu pintar, gak ada yang nandingi, tapi gak kelihatan kepintaran dan kecerdasannya. Yang bisa mempersatukan orang-orang Quraisy hanya Rasulullah. Waktu itu mau meletakkan Hajar Aswad, waktu itu kontras. Kepala-kepala suku, tokoh-tokoh sesepuh di Makkatul Mukarramah kontras. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat suruh membawa serbannya dan memegang keseluruhan tokoh-tokohnya. Hajar Aswad diletakkan di atas serban, dibawa bareng. Ini kebijakan beliau, kebijakan akhlak, ya. Ibu muslimat, fatayat, semuanya, ayo kita jaga akhlakul karimah. Karena akhlak ini nomor satu. Akhlak manusia itu gak bisa dilihat dengan ilmu. Kadang wonge ilmune tinggi malah akhlaknya gak karu-karuan. Enek ora? Pinter ngaji lah duwe akhlak, enek ora? Mending sing goblok akhlaknya mulia. Tapi nek iso ya pinter berakhlak. Sugih. Kadang ya sombong, enek ora sugih sombong. Oke, aja golek mati enek sing layak. Oke, sombong mati, enek wong gelem layak. Lah apa ora layak? Utang dhewe lho yo ora dikeki. Gara-gara lara ati utang. Sampai dendam sak mateke ra gelem teko. Jo, ayo sing sugih-sugih. Aja sampai edit, aja sombong nggih. Sing melarat-melarat ya aja sombong, kadang enek wong melarat iki sombong malah. Enek ora? Melarat sombong sing disombongne opo? Kalau kaya sombong lumrah, ada piandelnya, ya ora? Tapi nek iso ya aja lah, sing melarat ya aja sombong, ya aja sedih, ya aja lara ati. Sing kaya ya aja sombong, jangan bangga, jangan busukkan dada. Karena kita hidup nilainya sama di hadapan Allah. Kalau takwanya kuat, derajatnya karena dunia cuma panggung sandiwara, saudara-saudara. Bukan tujuan utama. Tujuan utama pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketemu nggak kerasa lu. Ya, ini maka ini penting. Yang ojo sombong. Nah, yang berilmu tinggi jangan sombong. Ayo kita ikuti Rasulullah. Kaya berilmu tinggi Rasulullah itu, tapi lemah lembut sopan santun dengan orang miskin, selalu senang baginya. Nabi itu yang disenangi orang janda-janda tua. Itu saya ini sing senangi rondono. Paling suka Rasulullah. Pernah bergurau dengan janda tua. Ini mak-mak tua, mbah kalau jenengan rondo tua ini surga rakyatnya besok. Ini dalamnya Aisyah ini hadis dalamnya Aisyah. Nih ngomongnya Aisyah, rondo tua itu teko dibuderi guyone karo Kanjeng Nabi. Jenengan tua ini surga rakyatnya nggak masuk. Nangis dari rondo tua sampai Kanjeng Nabi di Aisyah matur ya Rasul, itu janda tua itu bendino nangis telukan diteluk meneh, rondo tua dikumpulin meneh. Maksud kula ngeten lho Mbah, mak-mak besok niku sampean sing tua ini ning swarga diganti nom-nom ayu-ayu. Nek ora enek swarga penduduk swarga iki kempong pe. Ngono lho maksudnya. Niki gurau beliau sama umatnya. Jadi kayak tidak ada pembatas umat sama Rasulullah karena dekat dan mau mengarahkan dan mau merangkul. Kadang mau saya orang butuh Nabi itu apa ngesok ya oke. Jenengan ngomong karo kiai ini, waduh, aku gak. Bahasa saya sebenarnya aku kurang hidup gak sih kiai sopan. Aku ngomong titik. Karena kalau saya sama kiai takut, saya gak akan dapet ini. Saya udah biasa dikaplok kiai, udah biasa. Saking gelengnya biar jadi santri, tapi malah bakti. Saya bisa ngakili kiai di situ. Saya istafetnya alhamdulillah didukane gelengnya besok muka-muka yang oke. Allahumma waktu itu nanti belum itu. Saking gelengnya itu, saya gelengnya jadi santri. Kalau ini takut sampai naik dewi, aku tahu takut karo kiai. Kalau ini pengen roh Gusti Allah barang kita. Benar. Karena dalam benak pikiran saya besok pulang bukan ke tempat mertua, bukan ke tempat istriku. Karena ayat yang menjadi nikmat saya gula apa? Bunda itu yang jadi galau saya ada kalimat Quran Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya milik Allah dan akan kembali ke Allah sampai aku ngumpet golek Gusti Allah. Kayak waktune ngono weteng wis do luwe. Sing luwe enak tadi ya. Mudah-mudahan ini ada pesanan panitia sholawat minta amal jariah. Yo sing akeh sing ikhlas yo. Sing akeh sing ikhlas karena sedekah memperpanjang umur. Amin Allahumma. Ini obat saya dari 2008 kena diabetes sampai sekarang obatnya sedekah. Tapi obatnya sedekah aku udah hidup sehat. Makanya gak ikhlas dulu lah kita ngomongnya. Gak ikhlas tapi sing dijoli Gusti. Gak dijoli wong gak wong ini dijoli ora oke. Allah yang akan mengasih kepada kita imbalan apa yang kita laksanakan. Allahumma. Bundi petugasnya monggo diniati sing loro berkait sedekah muga-muga sehat. Allahumma. Sing duwe cita-cita ya diniati muga-muga kabul. Allahumma. Sing meteng muga-muga anake sehat nek lahir lancar. Allahumma. Sing panen ya muga-muga berkah rantean. Kadang damai robosok entek kan. Enak yo. Masalah bodol. Nek kula sampai panen. Iya, Pak. Nggih, saya itu libur gabah 190 karung itu sampai panen. Enggak tahu takjol. Belum pernah saya menjual. Belum pernah. Libur gabah 140, kula niku gak cukup pendak panen betul-betul. Yo, ndonga ngono. Dongane enggak entek, aja didol. Kalau mbok doain enggak mandi. Harus manajemennya ya yang matang.
Karena persawahan itu saya paham, mbah saya dulu sawah daerah Bantul sangat saya pelajari, maka harus kita teliti. Harus teliti. Karena apa-apa gabah, ya, apa-apa itu gabah. Makanya saudara, usahamu karena dunia ini milik Allah dikasihkan kepada kita yang olah kula jenengan kabeh. Mudah-mudahan berkah sedekah kula jenengan bareng-bareng kalih Gusti Allah dijabahi donga kula panjenengan sedaya. Allahumma ayo kanthi maca selawat kesane pikantuk barokah selawat. Shallu ala Nabi Muhammad ya Rabbi bil mus maqasidana wa kene Mbak Daya wasial bisa betul ada Mbak Bimbil mus balik maqasidana bilana mamatum sial karomi ya Rabbi bil mustafa maqasidana warbil mama ya wasial karomi ya Rabbi bil mustafa balik maqasidana warbil lana ya wasial karomi ya Rabbi bil mustafa lima qasidana wa wilana mamakum wasi'al karomi ya Rabbi bil mustafa lima qasidana wa wilana mamakum wasi'al karomi ya Rabbi bil mustafa balik sidana wa bilana mamakum wasi'al karomi ya Rabbi bil mustafa lima qasidana wa bilana mamakum wasi'al karomi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah sholat, zakat, haji, poso, sedekah akeh didelok. Banyak orang yang tahu, tapi kalau puasa nggak ada yang tahu pahalanya. Kalau puasa nggak ada yang tahu pahalanya. As-sawmuli wa ana ajzabi. Poso itu kata Allah, saya sendiri yang akan membalas pahala puasa. Kalau sholat pahalanya banyak, kelihatan diterangkan dalam hadis dan Al-Quran. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan iman, Islam dan ihsan panjang umur. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Salamun atallaha biqalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.